Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Baik kan? Aku harap semuanya baik-baik saja, sehingga kita dapat membahas materi pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada yang tahu nggak? Kita bakalan membahas apa nih? Ya, betul, kita akan membahas tentang sosiolinguistik. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu atau mendengar tentang sosiolinguistik belum? Kira-kira sosiolinguistik itu bagaimana sih? Yang ada dalam pikiran kalian? Dari judulnya aja deh, sosiolinguistik. Kalau belum ada yang tahu, baiklah akan mulai jelaskan tentang materi sosiolinguistik. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu deh ya. Namaku Maria Dewi Sanggita dengan NIM 12191133128. Nah, pada kali ini kita akan membahas pengertian sosiolinguistik, manfaat sosiolinguistik, dan variasi bahasa. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang arti sosiolinguistik dulu ya. Nah, sosiolinguistik itu adalah ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Nah, karena sosio dan linguistik itu merupakan dua ilmu yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti pendapat Wardell, Holmes, dan Hudson, sosiolinguistik itu mengkaji hubungan antara bahasa masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara struktur terpisah, bahasa formal antara linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Nah, jadi sosiolinguistik itu mengkaji bagaimana sih orang itu bisa ngomong begitu, berbahasa begitu. Nah, mereka itu dilatar belakangi oleh sehari-harinya oleh latar belakang agama, suku, etnis, kerjaan, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Jadi, suatu contoh misalnya jika dari umur nih, nah, bahasa anak kecil dan bahasa yang orang sudah dewasa itu berbeda kan. Terus dari jenis kelamin. Nah, kalau perempuan sama laki-laki itu biasanya nih cara ngomongnya, bahasanya tuh kan berbeda. Misalkan cowok lebih kasar, cewek lebih lembut. Nah, gitu. Jadi sosiolinguistik itu mengkaji bahasa dari struktur sosialnya. Nih, seperti contohnya, sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi, pola-pola pemakaian dialek dalam budaya tertentu, pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, dan latar pembicaraan. Nah, contoh lagi dalam suku Jawa dan suku Sunda itu beda kan cara bicaranya karena didasari oleh pemakaian bahasa daerah masing-masing. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu kita akan membahas manfaat sosiolinguistik. Nah, manfaat sosiolinguistik itu sosiolinguistik memberikan kita pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika berbicara dengan orang tertentu. Topik yang terakhir kita akan membahas tentang variasi bahasa. Variasi bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu ada variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi pemakaian, dan variasi bahasa dari segi sarana. Nah, kita akan membahas tentang variasi bahasa dari segi penutur dulu ya. Variasi bahasa pertama yang ditinjau berdasarkan penuturnya itu yang pertama ada idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Nah, setiap orang itu mempunyai idioleknya masing-masing atau disebut juga dengan variasi idiolek. Nah, maksud variasi idiolek itu yaitu berkenaan dengan warna suara, lalu pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat sebagainya. Nah, dari ciri-ciri berbicara orang itu, kita itu dapat mengenali siapa sih pemilik suara itu.
karena dia punya gaya dan karakter suaranya masing-masing. Jadi kamu bisa mengenalinya dari suara dan gaya bahasa orang tersebut. Jadi misalnya seperti ibu kamu punya suara khas yang masing-masing kan. Kamu bisa membedakannya dengan suara bapak kamu atau keluarga lainnya. Atau misalnya teman kamu nih. Nah, teman kamu kan banyak, tapi dengan mereka punya idiolek masing-masing, kamu tuh bisa membedakan mana teman kamu yang A, mana teman kamu yang B, mana teman kamu yang C, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada dialek. Dialek itu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, berada di suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Oleh karena itu, dialek ini itu didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur. Nah, misalkan dari bahasa Jawa aja deh. Bahasa Jawa antara bahasa Surabayaan, Malang, tuh berbeda dengan bahasa Jawa dari Kediri dan daerah sekitarnya kan. Nah, dari area bahasa Jawa yang berbeda itu disebut dialek. Nah, variasi bahasa yang ketiga dari segi penutur disebut kronolog atau disebut juga dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Umpamanya variasi bahasa yang digunakan pada tahun 1900-an berbeda kan dengan bahasa yang digunakan pada zaman sekarang. Nah, variasi bahasa yang dulu itu berbeda baik dalam segi lafal, ejaan, morfologi maupun sintaksis. Lalu variasi bahasa yang keempat, berdasarkan penuturnya ada sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Seperti udah dijelaskan di awal tadi, variasi bahasa ini menyangkut kegiatan masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan ekonomi, lalu sebagainya. Nah, sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat golongan, status, dan sosial para penuturnya biasanya disebut ada akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Ada yang menambahkan juga itu disebut dengan bahasa trokem. Nah, akrolek itu merupakan bahasa yang dianggap lebih tinggi atau bergengsi daripada variasi sosial yang lainnya. Seperti contohnya dalam bahasa Jawa ada bahasa Bangongan, yaitu variasi bahasa yang khusus digunakan oleh para bangsawan keraton pada zaman dahulu. Lalu ada basilek, yaitu bahasa yang kebalikannya. Basilek itu dianggap kurang bergengsi atau dipandang rendah. Lalu ada vulgar, yaitu variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Kemudian ada slang. Slang itu adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Jadi variasi ini itu digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Jadi ini tuh seperti bahasa rahasia, bahasa yang digunakan oleh kelompok pencopet. Nah, bahasa slang yang mereka gunakan kan tidak boleh tuh diketahui oleh kalangan lain karena bahasa mereka bersifat rahasia. Jika diketahui oleh orang luar, jadinya mereka akan dicopet, dicuri, dan sebagainya. Lalu ada kolokial, yang berarti variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata kolokial berasal dari kata kolokutum, yaitu percakapan atau konversasi. Jadi kolokial itu berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Dalam bahasa Indonesia, percakapan banyak digunakan di bentuk kolokial seperti dok, yang berarti dokter, atau prof, yang berarti profesor, let atau letnan, dan sebagainya. Kemudian ada jargon. Nah, jargon itu adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Nah, ungkapan yang digunakan seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Nah, berbeda dengan
slang yang tadi, bahasa jargon ini tuh tidak bersifat rahasia. Jadi mau siapapun di luar kelompok itu yang tak tahu atau boleh mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa jargon kelompok tersebut. Kemudian ada argot, yaitu variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Hampir sama dengan slang, tetapi argot ini punya kekhususan, yaitu terletak pada kosakatanya. Umpamanya pada dunia kejahatan seperti pencuri atau tukang copet pernah digunakan ungkapan seperti barang dalam arti mangsa, kacamata dalam arti polisi, lalu daun dalam arti uang, dan gemuk dalam arti mangsa besar. Kemudian yang kedua ada variasi bahasa dari segi pemakaian. Nah, variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaannya, pemakaian atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini menyangkut bahasa yang digunakan untuk keperluan atau bidang. Misalnya pada bidang sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan lainnya. Seperti istilah kontrol dalam bidang militer, dalam bidang kesehatan kedokteran, dalam bidang guru, atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, variasi bahasa yang ketiga, yaitu variasi bahasa berdasarkan segi keformalan. Nah, dari pendapat Martin Jost, variasi bahasa berdasarkan tingkat keformalannya membagi variasi bahasa atas 5 macam, yaitu gaya atau ragam beku yang disebut juga dengan Frogen. Yang kedua ada gaya atau ragam resmi, yaitu formal. Yang ketiga gaya atau ragam usaha atau konsultatif. Yang keempat ada gaya atau ragam santai atau casual. Dan yang terakhir gaya atau ragam akrab atau intimate. Nah, materi hari ini terima kasih sudah menyimak. Semoga paham tentang apa yang sudah saya jelaskan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.